Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Fitra dari Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Hasyim Asy'ari dengan nomor induk mahasiswa 19972140009. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linier dua variabel yang diampu di kelas 8 SMP atau MTS. Langsung saja simak penjelasan dari saya. Oke, sistem persamaan linier dua variabel atau biasanya disingkat dengan SPLDV. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian persamaan linier dua variabel, dan yang kedua yaitu pengertian sistem persamaan linier dua variabel, dan yang ketiga yaitu metode penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pengertian persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol atau aljabar untuk menunjukkan suatu yang sama. Kalau persamaan linier dua variabel adalah suatu bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Nah, suatu sistem persamaan linier memiliki himpunan penyelesaian berupa sebuah garis lurus. Setiap titik pada garis tersebut, bisa memenuhi persamaan tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh persamaan linier dua variabel, yaitu negatif X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, kalau digambar dalam suatu bidang, maka akan membentuk garis lurus seperti yang ada di PPT ya. Itu jika titik-titik yang dilewati oleh garis itu dimasukkan ke dalam persamaannya, maka akan memenuhi persamaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengertian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem atau kumpulan dari beberapa persamaan linier dua variabel. Jadi kalau persamaan linier dua variabel itu hanya terdapat satu persamaan saja. Tapi kalau di sistem persamaan linier dua variabel, ini tuh merupakan kumpulan dari persamaan linier dua variabel. Jadi ada lebih dari satu persamaan. Nah, syarat sistem persamaan linier itu apa sih? Syaratnya yaitu yang pertama, ada lebih dari satu atau dua persamaan linier yang sejenis. Yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel yang membentuk sistem persamaan linier dua variabel itu tidak boleh persamaan linier dua variabel yang sama. Nah, contoh dari sistem persamaan linier dua variabelnya yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 9 dan 3X dikurangi 7Y sama dengan 1. Nah, oke. Kita akan membahas subbab yang ketiga, yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Di sini nanti ada 4 metode yang akan saya bahas. 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan dari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, yang pertama yaitu metode substitusi atau metode mengganti. Yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu peubah atau variabel. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY atau Y sama dengan AX plus B. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu setelah kita mendapatkan persamaan tadi, kita substitusikan nilai X atau Y-nya.
Yang ketiga yaitu selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X ataupun Y. Nah, langkah yang terakhir yaitu dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil dari langkah sebelumnya. Nah, untuk bisa lebih paham mengenai langkah-langkahnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Akan saya bahas. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan persamaan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita mengubah salah satu persamaan. Dan kita cari yang termudah ya. Di sini saya pilih yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, kita ubah menjadi X sama dengan negatif 3Y ditambah 15. Selanjutnya langkah kedua yaitu substitusi nilai X sama dengan negatif 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y-nya. Nah, jadi di sini 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Setelah itu kita substitusikan, kita masukkan X-nya itu yaitu negatif 3Y ditambah 15. Di sini berarti 3 dikali negatif 3Y ditambah 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Lalu selanjutnya dari situ kita operasikan sehingga menghasilkan negatif 9Y ditambah 45 ditambah 6Y sama dengan 30. Lalu negatif 3Y sama dengan 30 dikurangi 45, sehingga menghasilkan negatif 3Y sama dengan negatif 15. Dari situ kita dapat menentukan nilai Y yaitu 5. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu mencari nilai X. Nah, dari persamaan yang sudah diketahui tadi, nilai Y-nya sudah diketahui, nah kita substitusikan ke persamaan yang lain. Di sini saya juga menggunakan persamaan yang X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita substitusikan Y-nya tadi ketemu 5, jadi X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi X ditambah 15 sama dengan 15. Nah, dari sini diperoleh X-nya yaitu sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang keempat, nah kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel tersebut, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai metode eliminasi atau metode menghilangkan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, langkah-langkahnya di sini ada dua, yaitu yang pertama, metode eliminasi adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Lanjutnya, untuk yang langkah kedua, yaitu cara untuk menghilangkan salah satu peubah, yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Jika tandanya sama, positif dengan positif, lalu negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara dikurangi. Kalau sebaliknya, jika tandanya berbeda, maka kita menggunakan sistem penjumlahan, operasi penjumlahan. Nah, langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini yaitu tentukanlah penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 5Y sama dengan 16 dan 4X ditambah Y sama dengan 10. Penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama yaitu tentukan variabel mana yang akan dieliminasi. Nah, kita masukkan persamaannya yaitu 3X ditambah 5Y sama dengan 16, mohon maaf. Nah, di situ yang persamaan satunya lagi yaitu 4X ditambah Y sama dengan 10. Nah, di sini kita pilih
salah satu variabel yang akan kita hilangkan. Nah, sebelum kita hilangkan, kan di situ sama-sama beroperasi penjumlahan, maka nanti kita menggunakan operasi pengurangan. Kita samakan dulu koefisien. Di sini saya akan menghilangkan variabel y-nya. Jadi, saya samakan dulu koefisien y-nya sehingga bisa dihilangkan. Yang untuk persamaan 3x ditambah 5y sama dengan 16, ini tetap saya kalikan 1, jadi hasilnya 3x ditambah 5y sama dengan 16. Lalu untuk yang persamaan 4x ditambah y sama dengan 10, nah ini saya kalikan 5, karena nanti biar koefisien dari variabel y itu juga 5, sehingga nanti bisa kita hilangkan. Nah, hasilnya yaitu 20x ditambah 5y sama dengan 50. Dari persamaan yang udah kita ketahui tadi, persamaan 1 dan persamaan 2, dapat kita eliminasi dan menghasilkan 20x ditambah 5y sama dengan 50 dikurangi dengan persamaan 3x ditambah 5y sama dengan 16. Nah, di sini menghasilkan 17x sama dengan 34. Kenapa y-nya tidak ada? Karena di sini dikurangkan dan hasilnya itu 0. Sehingga selanjutnya akan menghasilkan x sama dengan 34 dibagi 17. Nah, kita bisa dapatkan x-nya itu adalah 2. Nah, untuk yang langkah kedua dari metode eliminasi yaitu langkah-langkah yang sama, namun kali ini yang harus kita hilangkan yaitu variabel x-nya. Tadi yang pertama kita sudah menghilangkan variabel y-nya dan menghasilkan variabel x. Nah, untuk sekarang kita menghilangkan variabel x untuk mendapatkan nilai dari variabel y. Di sini yaitu persamaan 3x ditambah 5y sama dengan 16. Saya kalikan 4 sehingga menghasilkan 12x ditambah 20y sama dengan 64. Nah, untuk yang persamaan 4x ditambah y sama dengan 10, di sini saya kalikan 3 agar nanti koefisien dari variabel x-nya itu sama dengan yang persamaan yang awal tadi, sehingga nanti bisa kita hilangkan. Nah, menghasilkan 12x ditambah 3y sama dengan 30. Langkah ketiga yaitu persamaan di atas, kita eliminasi untuk menghasilkan nilai dari variabel y. Kita eliminasi dari persamaan 12x ditambah 20y sama dengan 64 dikurangi 12x ditambah 3y sama dengan 30. Nah, di sini yang kita hilangkan yaitu x-nya, 12x kita kurangi jadi 0, maka kita dapatkan 17y sama dengan 34, sehingga bisa didapat y sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah 2,2. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai metode campuran untuk menyelesaikan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metode campuran ini yaitu metode dari eliminasi dan juga substitusi. Itu kita gabungkan untuk menyelesaikan dari sistem persamaan linear dua variabel. Di sini pengertiannya yaitu suatu cara untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi secara bersamaan. Nah, karena pada masing-masing metode itu mempunyai keunggulan, keunggulan masing-masing, diantaranya yaitu yang metode eliminasi mempunyai keunggulan baik di awal penyelesaian. Kalau yang metode substitusi mempunyai keunggulan baik di akhir penyelesaian. Maka dengan menggabungkan kedua metode ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja untuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yaitu diketahui persamaan x ditambah 3y sama dengan 15 dan 3x ditambah 6y sama dengan 30. Nah, dengan metode campuran, eliminasi dan substitusi, tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama berarti di sini
Langkah pertama menggunakan metode eliminasi dulu. Kita eliminasi dari dua persamaan tersebut. X ditambah 3Y sama dengan 15, saya kalikan 3, maka akan menghasilkan 3X ditambah 9Y sama dengan 45. Lalu untuk yang persamaan kedua, yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 0, kita kalikan 1, agar nanti X-nya, variabel X, itu bisa kita hilangkan, bisa kita eliminasi. Nah, menghasilkan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Dari situ kita eliminasi, kita kurangkan, 3X-nya hilang, sehingga tinggal 3Y sama dengan 15. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai Y-nya yaitu 5. Yang kedua, langkah kedua yaitu menggunakan metode substitusi, yaitu metode memasukkan. Di sini sudah kita ketahui nilai dari Y-nya dengan cara metode eliminasi tadi. Nah, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini saya pilih persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita masukkan nilai Y-nya menjadi X ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu X ditambah 15 sama dengan 15. Nah, kita dapatkan nilai X-nya yaitu sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah 0,5. Selanjutnya, metode yang terakhir, metode yang keempat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yaitu dengan metode grafik. Nah, langkah-langkahnya, untuk langkah yang pertama, tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan tersebut terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, yang kedua yaitu gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Selanjutnya, langkah kedua yaitu jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Tapi kalau kedua garis itu membentuk garis yang sejajar, nah maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Bisa dikatakan himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Nah, dapat ditulis seperti itu ya. Kalau garis tersebut jika digambar di bidang kartesius menghasilkan garis yang saling berhimpit. Nah, di sini maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak terhingga. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan persamaan X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya langkah pertama yaitu kita menentukan titik potong dari persamaan yang pertama terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, di sini persamaan pertamanya yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kita menentukan titik potong terhadap sumbu X terlebih dahulu. Berarti syaratnya Y itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan di persamaannya. Persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Kita masukkan Y-nya 0. Jadi bisa kita dapat X sama dengan 5. Maka titik potongnya berada pada 5,0. Lalu untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, nah syaratnya adalah X-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusi di persamaan tersebut X-nya itu sama dengan 0. Nah, X plus Y sama dengan 5. Selanjutnya yaitu 0 ditambah Y sama dengan 5, dapat kita peroleh Y sama dengan 5. Maka titik potongnya itu adalah di titik 0,5. Selanjutnya, kita akan menentukan titik potong untuk persamaan yang kedua, yaitu X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, seperti tadi, syaratnya yaitu Y itu sama dengan 0. Jadi, kita substitusikan Y-nya itu 0. Di sini diperoleh X dikurangi Y sama dengan 1. Nah, sama dengan lagi X dikurangi 0 sama dengan 1. Dapat kita peroleh X-nya yaitu 1. Maka titik potongnya berada pada 1,0.
Selanjutnya kita tentukan titik potong persamaan tersebut terhadap sumbu Y. Nah, syaratnya X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X-nya itu 0. Nah, bisa kita peroleh jadi nilai dari Y-nya yaitu negatif 1. Maka titik potongnya berada pada 0, negatif 1. Nah, langkah kedua yaitu menggambar grafik. Kita gambar grafik dari masing-masing titik potong yang sudah kita ketahui tadi. Nah, maka hasilnya bisa dilihat di situ. Untuk yang persamaan X ditambah Y sama dengan 5 membentuk garis. Di situ garisnya berwarna orange. Nah, untuk yang persamaan X dikurangi Y sama dengan 1 itu membentuk garis berwarna biru di gambar ya. Jadi bisa kita tentukan di situ garis itu berpotongan di titik mana. Nah, garis itu memiliki titik potong di titik 3,2. Nah, maka dari hasil himpunan penyelesaiannya yaitu 3,2 di situ. Karena di sini gambar grafiknya, gambar garis lurusnya itu berpotongan, maka memiliki satu anggota himpunan penyelesaian. Gitu. Oke, itu semua adalah penjelasan mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel yang diampu di kelas 8 SMP maupun MTS ya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dengan baik. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya sebagai penyampai materi, penjelas materi, Rahimatul Fitrah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.